seorang ulama ahli agama, terutama dalam bidang fikih dan hadis ya, dan tasawuf juga, dan beliau merupakan mentornya Imam Syafi'i, yaitu seniornya. Dan beliau juga berjasa besar dalam pengembangan mazhab Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Sahabat Muslim, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika seseorang menjadi sufi di pagi hari, maka belum tiba waktu zuhur kecuali akan mendapatinya sebagai orang dungu. Juga perkataan beliau, aku tidak pernah melihat seorang sufi pun yang berakal kecuali Muslim al-Khawf. Nah, video ini kemudian wajib bagi seorang murid untuk beradab kepada Itu yang akan kita tanggapi, Bos, mengenai makalah Imam Syafi'i itu, Bos ya. Tapi sebelum kita pergi ke sana, kita tanggapi dulu yang lain, Bos. Oke, jika dia tidak memiliki guru, maka imamnya adalah setan. Teks ini ditulisnya tahun 387 Hijriah. Nah, pencarian guru ini terkadang ditafsirkan memiliki sandaran dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal, yang dimaksud dalam tarekat sufi adalah Anda wajib memilih satu syekh, tidak boleh berpaling ke syekh lain. Bahkan tidak boleh mempelajari ilmu dari selain ahli tasawuf secara mutlak. Syekh-syekh tarekat. Apakah ini benar di tasawuf seperti itu, teman-teman ya? Tidak boleh kita itu belajar dari selain satu syekh saja. Ya. Satu syekh, berarti satu guru saja. Kayaknya enggak deh. Kalau di torekot mungkin iya. Torekot ya, itu pun di sebagian torekot, nggak semuanya ya. Apalagi tasawuf belum tentu torekot, Pak. Ada tasawuf yang nggak pakai torekot, ada gitu loh. Cuma kebanyakan orang kadang dinisbatkan kepada torekot ya. Padahal ya orang torekot kadang ya cuma formalitas saja. Banyak orang torekot yang nggak tasawuf, banyak cuma formalitas saja ya. Oke. Kontemporer menegitnya, memasukkan mereka dalam tarekat dan mengajarkan zikir khusus kepada mereka. Agar menjadi seorang syekh yang mu'tabarah, kaum sufi membuat silsilah sufi. Silsilah ini dalam faham mereka adalah sebuah ungkapan mengenai sanad yang diterima sufi khalaf dari sufi salaf. Mereka menilai silsilah ini berakhir pada Imam Junaid yang mereka sebut sebagai pemimpin kaum sufi. Disebutkan Imam Junaid ini menerima ajaran dari Sri al-Saqati dari Ma'ruf dari Daud At-Ta'i dari Habib al-Ajami ini dari Hasan al-Basri, dan Hasan al-Basri dari Ali bin Abu Talib. Herannya mereka menentang habis ini karena kepicikan. Ya, kalau sanadnya berakhir kepada Syekh Junaid al-Badawi, ya itu berarti torekotnya beliau. Torekot Baghdadiyah, iya. Kan itu, bukan semua tasawuf itu berakar ke sana ke Syekh Junaid al-Baghdadi, bukan, tapi mungkin torekotnya dia kan gitu, Bos ya. Sebagainya torekot Syadiliyah ya berakhir kepada gurunya ya Asadili, torekot Naqsabandiyah ke Naqsabandi kan begitu, Qadiri. Jadi sebenarnya Anda mengkaji tasawuf di sini hanya melihat sebagian kecil saja, Pak. Ya, sebagian kecil, kemudian Anda menghukumi rata bahwasanya teori Anda tentang kesesatan tasawuf itu adalah rata di semua lapisan tasawuf. Padahal tasawuf itu sangat lebar, Pak, sangat luas ya, enggak sekecil sebagaimana yang Anda gambarkan ini. Oke. Sekarang kita akan menanggapi yang perkataan Imam Syafi'i, Bos ya. Dan apakah benar perkataan Imam Syafi'i itu memang seperti itulah maksudnya, kayak gitu, Bos ya, atau ada maksud yang lain kan begitu, jika memang Imam Syafi'i berkata seperti itu. Oke, di sini kita akan cek di pendapat Imam Baihaqi, karena Imam Baihaqi ini salah satu imam yang sangat getol sekali memperjuangkan mazhab Syafi'i ya, walaupun beliau bukan murid langsung. Ini bersumber dari kitab Manaqib Asy-Syafi'i karya Imam Baihaqi, Bos ya. Kita cek teman-teman ya. Makna perkataan Imam Syafi'i ya, jika orang yang berakal menjadi seorang tasawuf, maka ia tidak akan sampai sholat duhur hingga ia menjadi seorang bodoh. Pagi tasawuf, sebelum duhur sudah bodoh dia, kan gitu, Bos ya. Ini, Bos, diriwayatkan dalam Hasan At-Tambih karya Al-Ghazi. Abu Naim meriwayatkan dari Yunus bin Abdul Ala, dia berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, jika seorang yang berakal menjadi tasawuf, maka ia tidak akan datang ke sholat duhur hingga ia menjadi orang bodoh. Oke.
Aku berkata, aku sering mengira bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bermaksud mengecam tasawuf. Sebagaimana banyak orang memahami dari perkataannya, maka jelaslah bagiku bahwa ia tidak bermaksud mengutuknya. Tuh, Imam Syafi'i tidak bermaksud mengecam tasawuf atau mengkritik, bos. Ya, sebab orang bijak tidak akan terjun dalam suatu perkara tanpa terbebas dari tanggung jawab terhadap apa yang ia katakan atau yang ya. Dan jika tasawuf itu dimaksudkan untuk ibadah, membersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela, menggantinya dengan akhlak-akhlak yang baik dan akhlak mulia sesuai dengan akhlak syariat, maka tasawuf itu tidak tercela sama sekali. Ya. Asy-Syafi'i berkata nih bahwa orang yang berakal ketika menjadi tasawuf, maka ia akan menjauhi dunia dan tidak memedulikannya dan lebih memilih pakaiannya orang miskin tuh. Itu ini berkata Syafi'i itu, ya. Serta dihinggapi oleh rasa cinta, tergila-gila dan takut akan akhirat, sehingga muncullah padanya kondisi-kondisi yang menurut pandangan masyarakat dunia merupakan ciri orang-orang gila dan ciri orang-orang bodoh dan jahil. Nah, yang dimaksud ketika pagi jadi tasawuf, sorenya sebelum zuhur tuh sudah menjadi orang bodoh. Maksudnya di situ dia kalau orang itu benar-benar mengamalkan ilmu tasawuf, dia akan dianggap bodoh oleh orang gitu loh, Bos. Akan dianggap bodoh karena apa? Karena dia membelakangi realita yang ada tuh. Orang lain sibuk ngejar dunia, dia enggak. Dia enggak ngejar dunia. Dia malah zikir ibadah. Maka dianggap bodoh oleh orang. Karena apa? Karena menyia-nyiakan dunia. Kayak gitu maksudnya tuh ya, teman-teman ya. Oke. Ucapan Imam Syafi'i sampai ia menjadi orang bodoh, maksudnya sampai orang-orang melihatnya sebagai orang bodoh tuh. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Manaqib Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Al-Hafidh berkata kepada kami, aku mendengar Abu Muhammad Ja'far bin Muhammad bin Al-Haris berkata, aku mendengar Abu Abdullah Al-Husain bin Muhammad bin Bahar berkata, aku mendengar Yunus bin Abdul Ala berkata, aku mendengar Syafi'i berkata, jika seorang laki-laki menjadi seorang sufi sejak awal hari, baru saja ia mencapai tengah hari, aku akan menganggapnya bodoh. Ini perkataan yang lain ya. Abu Abdurrahman As-Salami menceritakan kepada kami, saya mendengar Ja'far Ibnu Muhammad Al-Maraghi berkata, saya mendengar Al-Husain Ibnu Bahar berkata, jadi dia menyebutkannya, Muhammad bin Abdullah berkata kepada kami, aku mendengar Abu Zar'ah Ar-Razi berkata, aku mendengar Ahmad bin Muhammad bin As-Sindi berkata, aku mendengar Ar-Rabi bin Sulaiman berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, aku tidak pernah melihat seorang sufi pun kecuali muslimnya Al-Khawas. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan tadi, musisi pensiun. Nah, itu Muslim Al-Khawas di sini yang dimaksud adalah seorang ulama ahli agama, terutama dalam bidang fikih dan hadis ya, dan tasawuf juga, dan beliau merupakan mentornya Imam Syafi'i, yaitu seniornya. Dan beliau juga berjasa besar dalam pengembangan mazhab Imam Syafi'i ini. Oke. Jadi menurut Imam Baihaqi, aku berkata, maksud dari perkataan Imam Syafi'i itu adalah orang yang masuk tasawuf, lalu ia merasa cukup dengan namanya, merasa cukup dengan nama seorang tasawuf gitu saja, Bos ya. Bukan maknanya, bukan makna tasawufnya itu sendiri ya. Kemudian dan cukup dengan bentuk penampilannya saja. Penampilan itu. Padahal bukan kebenarannya. Padahal dia bukan tasawuf, kan begitu, Bos ya. Dan duduk dan mencari nafkah, lalu membebani kaum muslimin, tidak memedulikan mereka, tidak memperhatikan hak mereka, dan menyibukkan dirinya dengan ilmu yang tidak beribadah, ya, dan menyibukkan dirinya dengan ilmu dan tidak beribadah, sebagaimana yang telah diceritakannya di tempat lain. Nih, demikianlah yang disampaikan oleh Abu Abdurrahman As-Salami kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Abu Abdullah Ar-Razi berkata, aku mendengar Ibrahim bin Al-Maulid meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa ia berkata, seorang sufi bukanlah seorang sufi hingga ia memiliki 4 sifat. Malas, rakus, ngantuk, terus banyak ingin tahu. Ini kalimat sindirannya. Jadi yang disindir Imam Syafi'i adalah sufi-sufi yang imitasi, teman-teman. Sufi-sufi yang hanya cosplay saja, yang hanya menampilkan penampilan, kemudian tidak ada ilmunya sebenarnya. Dia menjadi seorang tasawuf agar dia menjadi seorang sufi untuk status sosial saja gitu loh, bukan untuk mengamalkan ya. Kegiatan sehari-harinya cuma ngantuk. Iya, padahal kegiatan sehari-harinya dia apa? Pura-pura belajar ilmu, ibadah enggak ibadah ya. Yang ada dia rakus sama makanan, ngantuk, teman-teman. Dan pemalas itu. Jadi orang-orang pemalas
yang bersembunyi di balik tasawuf itu. Nah, itu. Kemudian membebani kaum muslimin yang lain, mungkin dengan minta-minta, sedekah atau segala macam lah bos ya. Ini yang dikritik oleh Imam Syafi'i ya, bukan sufi secara keseluruhan ya. Sebaliknya, ia bermaksud, yaitu Imam Syafi'i bermaksud mengutuk orang-orang di antara mereka yang memiliki karakteristik tersebut. Adapun orang-orang di antara mereka yang suci tasawufnya, yang tawakal kepada Allah dan berpegang teguh pada adab syariat dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan dalam berhubungan dengan manusia di antara mereka, maka telah diriwayatkan bahwa dia tinggal bersama mereka dan mengambil dari mereka. Nah, adapun dengan tasawuf dengan sufi-sufi yang benar-benar sufi yang memang tawakal, memang fokus kepada kesucian hati dan melakukan ajaran-ajaran tasawuf, adabnya bagus, kemudian melakukan syariat, bahkan Imam Syafi'i duduk-duduk dengan mereka dan bergaul dengan mereka, kan gitu bos ya. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.